Hai Gracia. Hai Kak Bel. Apa kabar Gracia? Bu Israel. Iya, selamat datang Gracia di acara sekolah minggu. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau beribadah. Pegang dong mic-nya yang bagus kayak gini. Oke, jadi sebelum memuji Tuhan kita mau ngapain? Teman-teman. Sahabat teman-teman, yuk kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, Shalom. Lagi-lagi kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3, Shalom. Salam teman-teman. Nah, apa kabar teman-teman? Apa kabar Gracia? Baik. Nah, kalau kakak tanya apa kabar, jawabnya sungguh amat baik. Bisa? Bisa Bu, bisa Gracia? Bisa teman-teman? Pasti bisa. Pasti bisa. Yuk kita ulang ya. Apa kabar teman-teman? Sungguh amat baik. Oke, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita semua duduk yang Manis. duduk yang rapi. Kita mau Menyembah Tuhan. menyembah Tuhan. Nah, kita nggak boleh main-main ya kan? Ya, dan mata. Harus tutup mata. Boleh nggak main game? Sambil nonton TV boleh? Enggak. Enggak boleh. Kalau sambil lari-lari boleh? Enggak. Enggak boleh. Jadi harus gimana dong? Harus. Harus sungguh-sungguh ya kan? Oke. Oke. Nah, kita mau menyembah Tuhan nih. Ayo Bang Irfan. Kita akan menyembah Tuhan. Harus serius ya. Teman-teman di rumah. Selamat siang Bapak, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih
tundukkan kepalanya, kita tutup matanya. Yuk ikuti Kakak Bella berdoa ya. Selamat siang Tuhan Yesus. Selamat siang Tuhan Yesus. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik. Kami bersyukur Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. untuk kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saat ini saat ini kami sudah kami semua menyembah Tuhan. menyembah Tuhan. Dan sekarang Dan sekarang kami mau kami mau memuji Tuhan. memuji Tuhan. Berkatilah kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Nah, sekarang kita mau ngapain nih? Mau memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Pegang dong mic-nya. Kita mau memuji Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yuk sekarang Bang Irfan kita memuji Tuhan. Aku istimewa. Yuk joget sama-sama. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Katakan lagi, aku istimewa. Aku istimewa. Aku istimewa. Kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa. Goyangkan pinggulnya. Istimewa. Oke. Kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa. Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi apa? Tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Nah, kayaknya Grace kurang semangat. Ada apa sih? Harus semangat dong memuji Tuhan, oke? Pakai mic-nya dong, oke? Oke, sekarang kita nyanyi. Apa lagu kita sekarang? Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tahu nggak lagunya? Tahu nggak? Enggak tahu. Nggak tahu. Oh, kita sama-sama belajar boleh? Boleh. Boleh, pegang dong mic-nya, boleh? Boleh? Boleh, yuk kita katakan dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Semangat dong. Masa lebih semangat kakak-kakaknya nih? Semangat. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi apa? Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku Dan jadikan
Gracia udah capek belum? Udah capek belum? Udah. Udah. Nah, sekarang persilakan dong teman-temannya untuk duduk. Silakan duduk teman-teman. Akan duduk teman-teman. Ih, kurang besar suaranya. Silakan duduk teman-teman. Akan duduk teman-teman. Oke. Karena teman-temannya udah duduk, sekarang kita mau mendengarkan Firman Tuhan. Firman Tuhan. firman Tuhan. Jadi kalau mendengarkan firman Tuhan harus serius. Bang Irfan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan kita ulang lagi dari awal. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Adik. Baik adik-adik, tutup matanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai menyembah-Mu, kami sudah selesai memuji-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman, kami mau diajari oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, ajarilah kami anak-anak-Mu ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Kakak Bella. Terima kasih Bu Israel. Terima kasih Gracia. Iya Bang. Baik. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Yes. Yesnya ini nggak tahu apa ya adik ya. Pasti baik lah ini ya. Kalau yang namanya yes pasti baik lah ya. Amin. Baik adik-adik, abang mau bertanya. Udah kenal abang belum? Belum ya. Ada mungkin udah ada yang kenal dan ada yang belum kenal ya. Baik, nama abang Frankie Simanulang dan abang ditugaskan di praktek di Gap Kintar Rutung Kota. Ya dek ya, siapa tahu nanti kalau kita ketemu, siapa sih abang ini? Nanti sok kenal pula abang kan? Nah, jadi nanti kalau kita ketemu, adik-adik udah bilang bang gitu ya dek ya. Ya dek? Oke. Abang mau nanya lagi dek. Adik-adik pernah takut gak melakukan kesalahan? Semua orang pasti pernah takut lah melakukan kesalahan. Nah, abang pun takut dek melakukan yang namanya kesalahan. Karena abang takut dihukum. Tapi pertanyaan yang kedua, adik-adik pernah takut gak melakukan yang benar? Pernah. Karena ada orang dek, udah tahu benar tapi takut melakukannya. Karena apa? Karena dia berpikir nanti aku dijauhi teman-temanku, nanti aku gak dikasih jajan sama teman-temanku. Padahal
kita akan belajar bagaimana untuk mengatasi rasa takut kita. Bagaimana kita supaya tidak takut untuk melakukan kebenaran. Kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang namanya Ester. Ester ini adalah seorang ratu di Persia dan Media. Dulu sebelum dia ratu, ada seorang ratu yang namanya Ratu Wasti. Tetapi ketika Raja Ahasiweros memanggil para pejabat-pejabat tinggi, para pengawal, para sida-sida, Ratu Wasti ini tidak mau datang. Ratu Wasti ini tidak mau menghadiri pertemuan tersebut. Dan Raja Ahasiweros marah dan dia berjanji untuk mencabut seluruh jabatan daripada Ratu Wasti ini. Dan kedudukan ratu digantikan yang namanya oleh seorang wanita, seorang perempuan yang disukai Tuhan, yang takut akan Tuhan, namanya adalah Ester. Siapa Ester ini? Ester itu adalah Ratu Persia. Raja Ahasiweros itu adalah suami daripada Ester. Tetapi Ester ini mempunyai suatu rahasia dan dia tidak memberitahukan kepada suaminya, dia tidak memberitahukan kepada siapapun. Dan Mordekai adalah sepupu Ester. Mordekai ini bekerja di istana. Selain bekerja di istana, Mordekai juga menjaga Ester. Tetapi di dalam istana itu ada seorang yang bernama Haman. Haman ini adalah orang kepercayaan raja. Haman ini adalah tangan kanannya raja. Penasehat raja, namanya Ahasiweros. Haman ini baru menerima penghargaan yang besar daripada raja. Dan ia sangat bangga dan semua orang sujud kepada Haman. Tetapi ketika dia lewat daripada depan Mordekai, Mordekai tidak mau sujud kepada dia. Karena Mordekai tahu bagaimana sejahatnya Haman ini. Karena Mordekai tahu bagaimana Haman ini adalah orang yang sangat jahat. Orang ini orang yang sangat benar-benar kejam. Dan dia bersumpah akan membunuh seluruh bangsa Yahudi, seluruh orang-orang Yahudi beserta Ratu Ester, karena Haman ini ingin membunuh Mordekai karena Mordekai tidak mau sujud untuk menyembah Haman. Untuk membunuh Haman ini, Mordekai memberitahukan kepada Ahasiweros. Haman ini datang untuk menjumpai Ahasiweros. Dan dia memberitahukan bahwa ada orang-orang di istana itu, bahwa ada orang-orang di istana raja itu yang sangat-sangat berbahaya. Saking berbahayanya bahwa katanya orang-orang ini tidak mau turut kepada raja. Orang-orang ini menyimpang daripada aturan-aturan raja. Karena Raja Ahasiweros tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Karena raja tidak mengetahui kebenaran yang pasti, maka raja pun menyetujuinya. Maka raja memberikan sebuah materai, sebuah cincin materai yang akan dimeteraikan sebuah surat yang sudah disetujui oleh Raja Ahasiweros untuk membunuh seluruh orang Yahudi. Dan kemudian Mordekai takut. Mordekai mengetahui seluruh rancangan Haman. Dan dia datang bertemu kepada Ester. Dia datang bertemu kepada Ester karena cuma Ratu Ester yang bisa membantu mereka. Karena cuma Ratu Ester yang bisa untuk menyelamatkan bangsanya. Dia memberitahukan kepada Ester, Mordekai datang menemui Ester. Ubahlah rancangan baginda raja, pesan Mordekai. Jika aku menghadap raja, nanti aku dihukum mati. Kata Ester begitu. Karena untuk menemui raja tidak boleh sembarangan. Sebelum dipanggil tidak boleh datang menemui raja. Dan dengan berani Ester pun mengambil keputusan. Dengan berani Ester pun memulai keputusannya untuk memberitahukan kepada Raja Ahasiweros bahwa ada sesuatu hal yang ingin dia bicarakan dengan Ahasiweros. Ester dengan berani, walaupun dia
akan mati, walaupun dia akan dibunuh, tetapi dia dengan berani datang menghadap ke singgasana raja, datang menghadap raja, dan dengan bersujud dia berkata, Tuhan, raja kami, ada sesuatu hal yang ingin kukatakan kepadamu. Sebenarnya kalau setiap orang yang datang menghadap raja, adik-adik, kalau dia tidak diundang oleh raja maka dia akan dibunuh. Tetapi karena Ester ini sangat cantik, maka Ester sangat mengagumi, maka Raja Ahasiweros sangat mengagumi Ester ini. Dan dia memanggilnya masuk untuk berbicara dengan Ester. Dan Ester mengatakan bahwa dia ingin mengundang raja dan penasehatnya yang namanya Haman untuk makan malam. Supaya ada yang mau mereka bicarakan, adik-adik. Ada yang mau mereka bicarakan. Padahal Haman sudah berencana ingin membunuh seluruh orang Yahudi. Haman sedang membangun sebuah tiang di belakang rumahnya, tiang gantungan yang besar, karena ia ingin menggantung Mordekai di situ. Karena dia mengatakan bahwa dia ingin menikmati kematian Mordekai. Dia ingin menikmati karena saking kesalnya kepada Mordekai, adik-adik. Dia ingin menggantung Mordekai di situ. Lalu undangan datang kepada dia dan dia datang kepada Raja Ahasiweros untuk menemui undangan tersebut. Dan Ratu Ester berkata kepada raja, Raja, tolonglah saya. Ada orang yang ingin membunuhku, ada orang yang ingin membunuh bangsaku, kata Ester kepada Ahasiweros. Siapa yang tega berbuat begitu? Tanya Ahasiweros. Lalu dia datang dengan gemasnya, si Haman adalah penasihat raja. Si Haman yang tega ingin membunuhku, si Haman yang tega ingin membunuh seluruh bangsaku. Maka dengan kerasnya, maka dengan geramnya, dengan kesalnya Raja Ahasiweros memerintahkan pengawal, hukum mati Haman, titah raja. Maka Haman pun ditangkap, Haman pun dibawa dan digantung di tiang yang pernah dibangunnya, digantung di tiang yang pernah ingin menggantung Mordekai di situ. Yang dulunya dia ingin menggantung Mordekai, yang dulunya dia ingin membunuh seluruh orang Yahudi, tetapi malah dia yang digantung hidup-hidup. Dan orang-orang Yahudi sangat senang, dan Ester sangat senang, dan mereka merayakannya dengan pesta yang besar. Dan adik-adik, ini sifat Allah yang harus dipercaya sekolah minggu di Gapkin ini. Ini sifat Allah yang harus dipercayai oleh anak-anak sekolah minggu. Yang pertama, kita harus mempercayai bahwa Tuhan itu akan selalu menyertai kita. Tuhan itu akan memberikan kemampuan kepada kita. Mungkin adik-adik berpikir, bang takut bang, nanti aku dijauhi teman-temanku, nanti aku nggak bisa melakukan itu. Tetapi percaya adik-adik, Tuhan itu memberikan kemampuan kepada kita. Dan yang ketiga, Tuhan itu mendengarkan doa seruan umatnya. Tuhan itu mendengarkan doa, dek. Mungkin adik-adik berkata, abang ini gak pernahnya dijawab doaku. Selalunya aku berdoa tapi gak pernah dijawab doaku. Padahal kita belajar adik-adik bahwa waktu Ester pun berdoa dijawab sama Tuhan. Berarti kalau kita berdoa pasti dijawab sama Tuhan. Dan yang keempat, Tuhan itu mengasihi umatnya. Tuhan itu mengasihi anak-anak, Tuhan itu mengasihi orang tua kita, Tuhan itu mengasihi kita semua. Yang kelima, Tuhan itu bahkan menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dari dosa, menyelamatkan kita dari celaka, menyelamatkan kita dari maut, dan banyak lagi adik-adik. Tuhan itu adalah penyelamat. Dan yang harus kita pelajari adalah sifat daripada Ester. Ester itu adalah seorang yang baik orangnya. Seorang yang baik sikapnya. Ester itu adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia takut akan Tuhan adik-adik. Dia tidak pernah mau mengandalkan siapapun. Dia hanya selalu mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, Ester itu berdoa sebelum bertindak. Mau apapun dia lakukan, mungkin dia mau pergi, mungkin adik-adik mau pergi belajar, mungkin adik-adik mau pergi ke pasar untuk main-main. Jangan lupa berdoa adik-adik. Karena itu yang kita pelajari daripada sifat Ester. Dia selalu orang yang
tidak mau bertindak sebelum berdoa. Dan yang keempat, Ester itu adalah seorang yang mengasihi keluarganya. Mengasihi teman-temannya. Dan kita juga harus seperti itu adik-adik. Kita harus mengasihi teman-teman kita harus mengasihi sahabat kita harus mengasihi abang kita harus mengasihi adik kita, bahkan kita harus mengasihi orang tua kita. Kita harus mengasihi bapak mama kita. Dan yang kelima adik-adik, Ester itu adalah seorang yang peduli terhadap bangsanya. Dan itu yang harus kita tiru. Kita harus meniru Ester itu karena dia sangat peduli adik-adik. Kita harus peduli terhadap orang lain. Kita jangan pernah mementingkan diri kita sendiri. Mungkin kita mempunyai jajan. Enggak mau aku. Ada kawan kita yang minta, enggak mau aku. Belilah samamu. Jangan gitu adik-adik. Karena kita harus meniru sifat Ester yang peduli kepada orang lain, yang mau membagi apa yang ada padanya. Dan kalau kita mempunyai sesuatu, kalau kita mempunyai jajan, kalau kita mempunyai uang, kalau ada orang yang minta sama kita, ya kita kasihlah. Karena itu sifat yang harus kita pelajari dari Ester. Yang pertama tadi sifat yang harus kita pelajari dari Ester, Ester itu adalah seorang yang baik sikapnya. Dan yang kedua, Ester itu adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, Ester itu adalah yang suka berdoa. Yang keempat, Ester itu seorang yang suka mengasihi keluarganya. Dan yang kelima, Ester itu seorang yang peduli terhadap bangsanya. Seorang yang peduli terhadap teman-temannya, seorang yang peduli terhadap orang lain. Terima kasih adik-adik. Sekian firman yang bisa abang bagikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami menjadi pribadi yang tidak takut untuk melakukan kebenaran. Jadikan kami pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu suka berdoa kepada Tuhan, yang selalu takut akan Tuhan. Anak-anakmu rindu Engkau yang datang untuk menghadir setiap di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Baik. Kami kembalikan kepada Kakak Bella dan Ibu Israel. Terima kasih Bang Frankie untuk firman Tuhannya. Nah, kita harus meniru si Ester ya Bu ya. Harus menjadi perempuan yang baik, yang takut akan Tuhan. Nah, sekarang ada pengumuman gak Bu? Seperti biasa aja Kak Bella. Seperti biasa. Nah, pengumumannya adalah kita harus tetap menaati anjuran dari pemerintah. Apa itu adik-adik? Seperti biasanya, kalau misalnya kita keluar rumah kita harus tetap menggunakan masker. Terus yang kedua, harus makan makanan yang sehat biar tetap sehat dan kuat ya kan Bu ya. Iya Kak Bella. Biar gak mudah-mudah sakit ya kan Bu. Nah, terus yang ketiga, apalagi olahraga. Terus yang keempat, jangan lupa bersinar di bawah sinar matahari ya Bu ya. Matahari pagi-pagi ya, jangan siang-siang pula nanti jadi sakit. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Kita panggil lagi Bang Frankie untuk menutup ibadah kita. Silakan Bang Frankie. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak hal yang sudah kami pelajari. Begitu banyak hal yang sudah kami ketahui. Bahwa kami harus meniru seorang tokoh yang di dalam Alkitab. Kami harus takut akan Tuhan. Kami harus tetap mengandalkan Tuhan. Ajari kami lebih dalam lagi. Supaya kami jangan pernah salah jalan. Ajari anak-anakmu ini Tuhan, supaya jangan pernah disesatkan. Supaya anak-anakmu ini takut akan Tuhan. Supaya anak-anakmu ini mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Dalam setiap hal-hal yang mereka lakukan. Ajar kami Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik adik-adik,
Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom.